Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Aprilian Darwiman. Ingin membawakan berita tentang kondisi perkembangan di bidang politik, ekonomi, dan sosial di tahun 2020. Berita pertama yang akan disampaikan oleh Ulfah tentang perkembangan di bidang politik. Terima kasih kepada Anggun. Selanjutnya saya akan bacakan berita tentang politik. Baik dengan aktor yang sama maupun berbeda, meski setiap kejadiannya kerap tak bergantung pada satu aktor saja. Membaca pola politik Indonesia membutuhkan kejelian mengurai program faktor dan konteks dari setiap pergerakan aktor dalam sebuah peristiwa sebelum memaknai pesan dari panggung yang disuguhkan. Pun demikian dengan panggung politik di Indonesia di 2020. Akan tetapi berpola acak, cair, penuh kejutan dan kompleks. Paling tidak ada dua catatan penting di awal tahun ini untuk memprediksi kecenderungan arah dan dinamika politik yang berkembang. Fenomena yang menggambarkan dilema di persimpangan jalan antara tetap bergerak menuju perbaikan atau belok dan nyasar ke arah yang tidak seharusnya. Terima kasih Ulfah. Berita selanjutnya tentang perkembangan di bidang ekonomi yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Resita. Baik, terima kasih kepada Anggun. Selanjutnya saya akan membacakan berita ekonomi. Ekonomi kuartal IP atau 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia mengindikasikan pada tahun ini ekonomi Indonesia akan naik dari 5,04% menjadi 5,07% YoY. Secara terperinci dalam survei indikator makroekonomi tersebut pada 2020 ini, responden masih optimis perekonomian Indonesia akan semakin membaik. PDB tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh 5,07% YoY, lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan tahun 2019 sebesar 5,04%. Responden memperkirakan bahwa peningkatan kinerja perekonomian pada tahun 2020 dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian dunia dan meningkatnya investasi nasional baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA. Jelas Bank Indonesia dikutip dari laporan Senin 20 tanggal bulan 1 2020. Baik, terima kasih Resita. Berita terakhir hari ini tentang perkembangan di bidang sosial yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Lutfia. Terima kasih kepada Anggun, saya Lutfia Anissa. Di sini saya akan membacakan tentang bidang sosial. Salah satunya yaitu COVID-19. Dampak penyebaran pandemi COVID-19 ini tidak hanya terlihat pada sektor kesehatan saja. Pandemi yang telah merenggut korban jiwa sebanyak 552 orang dari seluruh dunia 14 Mei 2020 juga berdampak di sektor sosial budaya. Guna menangani dampak pandemi COVID-19 di aspek sosial budaya, sejumlah guru besar Universitas Pajajaran memberikan sejumlah gagasan dalam webinar Dewan Profesor Unpad. Dalam webinar tersebut, guru besar yang menjadi pembicara antara lain. Dalam kacamata ekonomi, Profesor Suherli menjelaskan perubahan situasi saat COVID-19 berpotensi melahirkan ancaman pelemahan ekonomi. Karena itu, diperlukan strategi yang baik untuk menghasilkan keputusan kebijakan yang tepat. Profesor Suherli menilai kunci utama perumusan strategi yang baik adalah data informasi yang tepat. Dalam hal keputusan dibuat, strategi harus melihat posisi. Posisi harus berdasarkan situasi. Kalau tidak tahu situasi, sulit melihat posisi. Kalau informasinya salah, situasi salah. Posisi salah, akibatnya strategi salah. Kuncinya adalah informasi yang valid. Jelasnya, di sektor hukum, Profesor Huala Adolf fokus berbicara mengenai dampak COVID-19 pada aktivitas perdagangan. Menurutnya, pandemi COVID-19 beresiko melahirkan kondisi force majeure atau keadaan memaksa yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan tidak dapat dihindari. COVID-19 ini terlihat di sektor publik ataupun privat. Di sektor publik, pandemi berpotensi meningkatkan utang negara, sementara di sektor privat ada banyak yang
terdampak akibat COVID-19. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya, Anggun. Terima kasih untuk rekan-rekan saya. Berita hari ini saya tutup. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.